Bayangin ada satu keputusan kecil di bulan-bulan pertama hidup seseorang yang diam-diam ikut menyetel resiko dia kena penyakit kronis puluhan tahun kemudian. Kedengarannya lebay? Tunggu dulu, karena minggu ini di seluruh dunia kita lagi ngerayain sesuatu yang sering dikira cuma urusan bayi dan ibu. Padahal di mata longevity medicine, ini adalah salah satu babak paling awal dari cerita umur panjang. Hari ini kita bahas 3 hal. Apa yang ASI lakukan buat masa depan si bayi, apa yang diam-diam dia lakukan buat kesehatan sang ibu, dan satu bahan rahasia yang bayinya sendiri nggak bisa cerna, tapi justru itu intinya. Halo Sobat Sehat, saya Dr. Indra Gunawan. Selamat datang kembali di channel ini, tempat kita ngobrolin sains di balik umur panjang yang sehat, bukan cuma soal ngobatin pas sudah terlanjur sakit. Minggu pertama Agustus ini, dunia memperingati Pekan ASI Sedunia. Dan sebelum kita lanjut, saya mau pasang rambu dulu di depan. Karena ini penting banget. Topik menyusui itu emosional. Banyak ibu di luar sana yang karena alasan medis, kondisi hidup, atau sebab lain yang sama sekali valid, nggak bisa atau nggak menyusui. Dan itu bukan kegagalan siapapun. Formula modern itu aman dan bergizi. Jadi tolong dengerin video ini bukan sebagai ajang siapa yang lebih baik, tapi sebagai cara memahami biologinya. Nggak ada rasa bersalah di sini, cuma rasa ingin tahu. Gini, dalam longevity medicine ada satu ide besar. Banyak penyakit yang muncul di usia dewasa, kencing manis, obesitas, bahkan beberapa jenis kanker, akarnya diduga kuat sudah mulai ditanam jauh di awal kehidupan. Ilmuwan menyebutnya developmental programming, dan periode emasnya sering disebut 1000 hari pertama. Anggap aja tubuh bayi itu seperti rumah yang lagi dibangun. Fondasi dan rangkanya dikerjakan di awal, dan kualitas kerja di tahap itu bakal kerasa puluhan tahun kemudian. Nah, ASI kebetulan salah satu bahan bangunan di fase paling awal ini. Yuk kita lihat kenapa. Kalau kamu mikir manfaat ASI itu cuma soal biar bayi nggak gampang sakit sekarang, tahan dulu. Sebagian ceritanya justru main di jangka panjang banget. Jadi gini, sekumpulan penelitian besar termasuk tinjauan yang dikumpulkan oleh Badan Kesehatan Dunia konsisten menemukan hal yang sama. Orang yang waktu bayi mendapatkan ASI dikaitkan dengan resiko lebih rendah untuk mengalami obesitas dan diabetes tipe 2 di kemudian hari. Perhatiin ya, saya bilang dikaitkan dengan, bukan pasti terhindar. Dan jujur ya, efeknya ini sifatnya moderat, bukan sulap. ASI bukan jaminan seumur hidup, dan gaya hidup pas kamu dewasa nanti tetap jadi penentu paling besar. Tapi tetap menarik. Di titik paling awal hidup, sudah ada satu faktor yang ikut nyetel arah metabolisme kamu. Bayangin kayak orang yang lagi ngatur setelan awal sebuah alat. Geser sedikit di awal, hasilnya kerasa jauh di kemudian hari. Nah, pasti muncul pertanyaan di kepala kamu. Kok bisa sih cara minum susu di umur beberapa bulan ngefek sampai puluhan tahun ke depan? Stay dulu, karena mekanismenya ini bagian yang paling sering dilewatin orang dan sebenarnya masuk akal banget. Yuk kita bedah pelan-pelan. Ada 2 hal yang bikin ini menarik. Yang pertama, soal isi. Dibanding susu formula, ASI itu kandungan proteinnya lebih rendah. Dan di dalamnya ada macam-macam komponen bioaktif, termasuk hormon seperti leptin yang ikut ngasih sinyal ke tubuh bayi soal rasa kenyang dan pengaturan energi. Anggap aja ASI itu nggak cuma ngisi tangki, tapi juga sambil ngajarin dashboardnya cara baca meteran bensin sendiri. Yang kedua, dan ini yang sering kelewat, cara minumnya. Bayi yang menyusu langsung itu belajar mengatur sendiri kapan berhenti. Dia berhenti pas kenyang. Sementara kalau dari botol, kita sebagai orang tua sering nggak sadar malah dorong biar habis. Ayo, dikit lagi sayang, sampai habis ya. Kelihatannya sepele, tapi diduga inilah salah satu cara bayi belajar, atau nggak belajar, mendengarkan sinyal lapar dan kenyang tubuhnya sendiri. Ibarat orang yang terbiasa berhenti makan pas cukup, versus orang yang dari kecil dibiasain piring harus licin. Kebiasaan itu bisa kebawa lama. Tapi, dan ini penting biar kita tetap adil, ini bukan berarti anak yang minum formula pasti bermasalah.
Sama sekali enggak. Banyak faktor lain yang mainnya jauh lebih besar nanti. Pola makan sehari-hari, aktivitas fisik, tidur. Jadi anggap ASI ini sebagai salah satu kepingan puzzle di awal, bukan seluruh gambarnya. Dan buat urusan menyusui atau pemberian susu yang spesifik untuk kondisi bayi kamu, tetap ya, ngobrol sama dokter anak atau konselor laktasi. Oh iya, buat kamu yang mau request topik apa yang akan kita bahas di video selanjutnya, yuk gabung menjadi member channel. Klik tombol join di bawah video ini. Oke, itu tadi semua dari sisi si bayi. Sekarang ada satu sisi yang hampir nggak pernah dibahas orang. Padahal buat channel longevity kayak gini, justru ini yang bikin saya semangat. Karena ternyata yang dapat manfaat bukan cuma yang diberi. Coba jujur, kalau dengar kata menyusui, yang kepikiran pasti manfaat buat bayi kan? Nah, ini yang jarang orang tahu. Menyusui juga dikaitkan dengan kesehatan jangka panjang sang ibu. Datanya cukup kuat. Tinjauan yang menggabungkan banyak penelitian menemukan bahwa ibu yang menyusui, terutama kalau di total durasinya cukup lama, dikaitkan dengan resiko lebih rendah untuk beberapa hal serius. Kanker payudara, kanker ovarium, dan diabetes tipe 2. Bukan angka kecil loh. Menyusui dengan total durasi lebih dari setahun dikaitkan dengan resiko kanker payudara yang lebih rendah sekitar seperempatnya, dan resiko kanker ovarium yang lebih rendah lebih dari sepertiga. Jadi, menyusui itu bukan jalan satu arah dari ibu ke anak. Ibarat sistem yang menghangatkan dua orang sekaligus, yang memberi dan yang diberi. Nah, ini pasti bikin penasaran. Kok bisa sih menyusui bayi malah ngefek ke risiko kanker dan diabetes si ibu bertahun-tahun kemudian? Jawabannya ada di dua hal, hormon dan semacam riset di tubuh. Yuk kita masuk. Gini, ada dua mekanisme yang menarik banget di sini. Yang pertama, soal hormon. Selama menyusui aktif, banyak ibu mengalami penundaan kembalinya menstruasi. Efeknya, sepanjang hidup, jumlah total siklus haid jadi sedikit berkurang. Nah, tiap siklus itu membawa naik turunnya paparan hormon estrogen ke jaringan payudara dan indung telur. Anggap aja tiap siklus itu seperti satu putaran mesin. Makin sedikit total putarannya seumur hidup, makin ringan juga beban kumulatif ke jaringan-jaringan yang sensitif hormon tadi. Dan ini diduga jadi salah satu alasan kenapa resikonya bisa lebih rendah. Yang kedua, soal metabolisme. Kehamilan itu peristiwa metabolik yang besar. Tubuh ibu naik gigi buat nyiapin cadangan energi. Nah, menyusui itu diduga membantu tubuh menutup tab yang kebuka pas hamil. Proses menyusui ikut membakar cadangan lemak dan tampaknya membantu memperbaiki cara tubuh mengatur gula darah dan kerja sel-sel penghasil insulin di pankreas. Ibarat tubuh melakukan semacam riset metabolik setelah momen besar kehamilan. Dan menariknya, penelitian menunjukkan pola dosis. Makin lama total waktu menyusui, dijumlah dari semua anak, perlindungannya cenderung makin terasa. Tetap ya, saya harus jujur, ini semua bersifat asosiasi dari studi pengamatan, dan sebagian mungkin dipengaruhi faktor gaya hidup lain. Jadi, jangan jadikan ini satu-satunya strategi untuk mencegah penyakit. Anggap aja ini bonus biologis yang indah dari sebuah proses alami. Dan untuk urusan screening kesehatan pribadi, tetap konsultasi ke dokter ya. Oke, manfaat buat bayi udah, manfaat buat ibu udah. Sekarang yang ketiga ini, yang paling bikin saya kagum sama desain alam. Karena ada satu bahan di ASI yang anehnya, bayinya sendiri nggak bisa mencernanya sama sekali. Ini fakta yang selalu bikin orang mengernyit pas pertama dengar. Ada satu kelompok bahan di dalam ASI yang bayinya sama sekali nggak bisa cerna buat dirinya sendiri. Namanya HMO, Human Milk Oligosaccharides. Dan justru itu intinya. Kalau bayi nggak bisa nyerna, buat apa dong ada di situ? Nah, ternyata HMO ini, yang bahkan jadi komponen padat ketiga terbanyak dalam ASI, itu bukan buat bayinya, tapi buat penghuni lain di dalam perut bayi, yaitu bakteri baik. HMO itu ibarat pupuk premium yang cuma bisa dimakan sama bakteri-bakteri menguntungkan, terutama kelompok bernama Bifidobacterium. Jadi,
ASI itu diam-diam lagi berkebun, menyuburkan taman bakteri baik di usus bayi sejak hari-hari pertama. Dan taman yang sehat di awal ini jadi fondasi buat sistem imun dan pencernaannya nanti. Nah, berkebun bakteri ini kedengarannya manis, tapi apa hubungannya sama umur panjang? Dan ini bagian favorit saya karena disinilah semua benang hari ini akhirnya ketemu di satu titik yang sama. Dan sekaligus jadi jembatan ke video selanjutnya. Yuk kita satuin. HMO tadi ternyata punya trik kedua yang lebih licik. Selain jadi pupuk buat bakteri baik, dia juga jadi umpan buat bakteri jahat. Banyak kuman dan virus itu nyerang dengan cara nempel dulu ke dinding usus, kayak kapal yang harus merapat ke dermaga sebelum bisa nurunin muatan. Nah, bentuk HMO ini mirip banget sama dermaga aslinya. Jadi, kumannya ketipu, nempel ke umpan itu, terus ikut kebuang keluar. Bukannya nyerang sel bayi. Pinter banget kan desainnya? Terus, kenapa ini penting buat umur panjang? Gini, mikrobiom usus si taman bakteri tadi yang terbentuk di awal kehidupan itu ikut melatih sistem imun cara membedakan mana kawan, mana lawan, dan cara mengatur peradangan. Dan ini penting banget. Salah satu pendorong penuaan yang paling dibahas di dunia longevity adalah peradangan tingkat rendah yang menyala terus-menerus. Istilahnya inflammaging. Jadi, membangun fondasi usus dan imun yang sehat sejak awal, ibarat menyiapkan tanah yang lebih tenang buat puluhan tahun ke depan. Dan inilah jembatan ke video selanjutnya. Beberapa penelitian awal mengaitkan komponen dalam ASI dengan penanda epigenetik, semacam catatan kecil yang nempel di DNA dan mengatur gen mana yang dinyalakan atau diredupkan. Penanda ini paling banyak muncul di gen-gen yang mengurus metabolisme dan nafsu makan. Datanya memang masih terbatas dan belum final. Jadi, anggap ini arah riset yang bikin penasaran, bukan kesimpulan pasti. Nah, di video Jumat nanti, kita bakal masuk jauh lebih dalam ke dunia epigenetik ini. Gimana instruksi hidup bisa ditulis di atas DNA, dan gimana jejaknya bahkan bisa nyambung ke generasi selanjutnya. Tapi sebelum kita tutup, saya balik lagi ke rambu di awal. Buat kamu yang karena satu dan lain hal nggak bisa memberikan ASI, tenang. Kabar baiknya, jendela ini nggak langsung ketutup rapat. Formula modern itu aman, dan sebagian bahkan sudah ditambah HMO. Dan yang lebih penting, mikrobiom dan penanda epigenetik tadi itu terus merespons lingkungan sampai bertahun-tahun ke depan. Lewat MPASI yang bergizi, tidur yang cukup, lingkungan yang penuh kasih. Jadi, apapun titik startnya, usaha kamu setelah ini tetap sangat berarti. Longevity tip minggu ini. Kalau ada ibu baru di sekitar kamu minggu ini, kirim satu pesan dukungan yang tulus, entah dia menyusui atau enggak. Karena fondasi kesehatan sebuah keluarga itu dibangun lebih kokoh oleh dukungan, bukan oleh penghakiman. Nah, dari 3 hal tadi, programming buat si bayi, perlindungan buat sang ibu, dan taman bakteri yang diam-diam ditanam ASI, mana nih yang paling bikin kamu kaget? Atau kamu punya cerita sendiri soal perjalanan menyusui? Cerita dong di kolom komentar. Saya beneran pingin dengerin. Dan kalau video ini kasih kamu cara pandang baru, tolong banget klik like, subscribe, dan share ke orang tua baru yang mungkin lagi butuh diyakinin bahwa mereka udah cukup baik. Saya Dr. Indra Gunawan, ingat selalu, sehat itu bukan cuma soal nggak dirawat di rumah sakit, tapi soal membangun fondasi yang kokoh, sedini mungkin, dan sepanjang usia, supaya kita bisa panjang umur dengan bahagia. Sampai jumpa di video longevity selanjutnya.